Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Rosnila, SPD, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Menggala. Saya sebagai peserta pelatihan penguatan kepemimpinan karakter Kepala Sekolah Tulang Bawang. Pada video ini saya akan merefleksikan bagaimana seorang kepala sekolah menerapkan kemampuan problem solving dan decision making dalam membangun budaya kesadaran diri untuk meningkatkan prestasi melalui kepemimpinan yang kolaboratif, berbasis data, dan berpihak kepada murid. Prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kesadaran diri untuk mengenali potensi, menetapkan tujuan, mengelola perilaku, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Sebagai kepala sekolah, saya meyakini bahwa budaya berprestasi tidak dapat dibangun hanya melalui target, nilai, atau kompetisi. Budaya tersebut harus berawal dari tumbuhnya kesadaran diri setiap peserta didik untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam membangun budaya kesadaran diri sebagai fondasi prestasi melalui 8 tahapan pengambilan keputusan. Pada tahun awal pelajaran, saya bersama tim sekolah melakukan pemetaan terhadap perkembangan peserta didik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagai siswa memiliki kemampuan yang baik namun kurang percaya diri, kurang memiliki motivasi belajar, sering menunda tugas, dan belum berani mengikuti berbagai kegiatan pengembangan prestasi. Selain itu, masih terdapat siswa yang belajar hanya karena tuntutan, bukan karena memahami tujuan dan manfaat belajar bagi masa depannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kemampuan peserta didik, tetapi pada kesadaran diri untuk berkembang. Sebagai dasar pengambilan keputusan, saya mengumpulkan data dari berbagai sumber. Saya mempelajari hasil asesmen pembelajaran, data kehadiran, keterlambatan pengumpulan tugas, capaian akademik dan non-akademik, serta hasil observasi guru. Saya juga berdiskusi dengan wali kelas, guru BK, orang tua, pengurus OSIS, dan peserta didik untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri mereka. Dengan data tersebut, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya prestasi sebagian peserta didik bukan semata-mata disebabkan oleh kemampuan akademik. Akar masalah adalah kurangnya kesadaran diri, belum adanya target belajar yang jelas, minimnya refleksi terhadap perkembangan diri, serta kurangnya apresiasi terhadap proses belajar. Hal ini menjadi dasar bagi sekolah untuk tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada pembentukan karakter pelajar. Bersama tim sekolah, kami menyusun beberapa alternatif solusi.
Alternatif pertama adalah meningkatkan jam pendalaman materi. Lalu alternatif kedua adalah menambah program bimbingan belajar. Alternatif ketiga adalah membangun budaya kesadaran diri melalui pembiasaan refleksi penetapan target belajar, pendampingan oleh guru, penguatan motivasi, dan pemberian apresiasi terhadap setiap perkembangan peserta didik. Setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang, saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang berfokus pada pengembangan kesadaran diri. Keputusan ini dipilih karena prestasi berkelanjutan akan lebih mudah dicapai apabila peserta didik memahami tujuan belajarnya, mengenali kekuatan dan tantangan diri, serta memiliki motivasi dari dalam diri. Keputusan tersebut juga disepakati bersama guru agar menjadi bagian dari budaya sekolah. Sebagai tindak lanjut, sekolah melaksanakan berbagai program. Guru membimbing peserta didik menyusun target belajar yang realistis dan melakukan refleksi secara berkala terhadap pencapaiannya. Wali kelas menyediakan waktu untuk berdialog mengenai perkembangan belajar dan penguatan karakter. Guru BK memberikan layanan pendampingan kepada peserta didik yang membutuhkan motivasi dan dukungan. Lalu sekolah mengadakan kegiatan inspirasi prestasi dengan menghadirkan alumni atau tokoh yang dapat memotivasi peserta didik. Selain itu, sekolah memberikan penghargaan tidak hanya kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi, tetapi juga kepada peserta didik yang menunjukkan peningkatan ketekunan dan semangat belajar. Dengan demikian, setiap pelajar didik merasa dihargai dan proses yang mereka jalani. Pelaksanaan program dipantau secara berkala melalui evaluasi target belajar, hasil asesmen, kehadiran, partisipasi dalam kegiatan sekolah, serta refleksi yang dilakukan oleh peserta didik bersama guru. Monitoring juga dilakukan melalui rapat guru untuk membahas perkembangan peserta didik dan menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan. Setelah program berjalan, perubahan positif mulai terlihat. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran dan dari berbagai kegiatan sekolah. Motivasi belajar meningkat. Keterlambatan pengumpulan tugas berkurang. Dan semakin banyak peserta didik yang berani mengikuti kompetisi akademik maupun non-akademik. Prestasi sekolah pun meningkat seiring tumbuhnya budaya belajar yang positif. Sebagai tindak lanjut, budaya refleksi, penetapan target dan apresiasi terhadap proses belajar diintegrasikan ke dalam program sekolah agar menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Sebagai kepala sekolah, saya percaya bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik melalui pengembalian atau pengambilan keputusan yang berbasis data, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Sekolah tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga membangun karakter pembelajaran sepanjang hayat. Saya meyakini bahwa ketika
peserta didik memiliki kesadaran diri, mereka akan mampu menetapkan tujuan, mengelola proses belajar, menghadapi tantangan dengan percaya diri, dan meraih prestasi sesuai potensi terbaiknya. Karena pada akhirnya prestasi yang sesungguhnya bukan hanya tentang menjadi yang terbaik dibandingkan orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berkarakter, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih.